Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Sunardi, selamat malam Mas Chandra. Sebelum kita masuk Malam, dalam diskusi malam hari ini, saya ingin menyapa secara pribadi buat Mas Sunardi. Selamat malam Mas, apa kabarnya nih? Selamat malam Mas Dominggus, alhamdulillah baik Mas. Gimana, alhamdulillah sehat. Puji Tuhan baik sehat. Saya ingin ke Mas Chandra. Apa kabar Mas Chandra? Selamat malam. Selamat malam, baik Mas. Sedikit pilek aja nih. Gimana Mas Dom, apa kabar? Sama sih Mas, sedikit pilek. Jadi memang kondisi di Jakarta hari ini sedang tidak baik ya. Jadi memang harus menjaga kesehatan aja Mas. Banyak minum air putih kali ya. Betul. Oke, jadi Mas Sunardi dan Mas Chandra ini merupakan mahasiswa pendidikan profesi akuntan Universitas Trisakti, dan malam hari ini kita akan berdiskusi santai terkait salah satu perusahaan emiten yang ada di Indonesia, dan tentu ini akan membuka pemahaman kita tentang fundamental dari perusahaan ini. Langsung saja kita masuk dalam materinya. Oke, Mas Sunardi, Mas Chandra, apakah sudah kelihatan? Sudah kelihatan Mas. Oke, kita langsung ya. Jadi teman-teman di sini sudah ada nama kami yang tertera ya. Yang pertama itu Mas Prima Eka Chandra, kemudian Mas Sunardi, dan saya sendiri Dominggus Alopasau. Pada saat ini kita akan membahas analisa fundamental saham PT Aneka Tambang Tbk. Jadi perlu diketahui bahwa video ini merupakan analisa pribadi dan bukan merupakan sebuah ajakan atau rekomendasi buat teman-teman, dan tentu semua risiko investasi ada pada masing-masing investor. Oke, kita langsung saja masuk di materinya. Nah, PT Aneka Tambang Tbk atau Antam di sini merupakan tambang emas terbesar di Indonesia pada saat ini. Nah, perlu juga diketahui bahwa di masyarakat nih, Mas Sunardi dan juga Mas Chandra, bahwa banyak pemahaman yang mengatakan bahwa perusahaan Antam ini merupakan penghasil emas saja, tetapi nyatanya ternyata tidak. Ada begitu banyak produk yang dihasilkan oleh PT Antam sehingga mengangkat kinerja Antam dari beberapa tahun yang lalu sampai hari ini juga. Dan syukurnya karena perusahaan ini tetap konsisten pada produk yang mereka hasilkan. Kita mulai dari emas. Siapa sih yang tidak mengenal emas ya? Jadi ini yang saya katakan tadi pertama, bahwa ini merupakan paradigma kebanyakan dari masyarakat bahwa PT Antam ini hanya menghasilkan emas saja. Ternyata tidak ya. Ada juga nikel, kemudian ada bauksit, kemudian ada batu bara, dan juga ada jasa eksplorasi. Dari semua produk Antam ini tentu mengangkat nama daripada Antam itu sendiri, dan juga tentu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pemasukan dari negara tercinta kita ini ya. Jadi perlu diketahui bahwa beberapa tahun terakhir bahkan sampai hari ini PT Aneka Tambang Tbk terus membayar dividen kepada Indonesia, dan inilah salah satu kontribusi penting yang dimiliki Antam sehingga dia tetap dengan segala produknya menghasilkan revenue bagi perusahaan, khususnya dapat membagikan dividen kepada negara kita. Oke, saya langsung saja masuk ke laporan keuangan, dan ini mungkin akan dipaparkan oleh Mas Sunardi. Silakan Mas Sunardi. Oke, terima kasih Mas Dom. Ini kita lihat di sini laporan keuangannya. Saya ambil dari aktivitas keuangan PT Antam. Di sini dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 ya. PT Antam terus mengalami pergerakan ya, laporan keuangannya cukup baik. Hanya di tahun 2020 saja yang sedikit menurun karena dilanda dengan COVID ya. Di tahun 2021 juga lumayan naik lagi ya untuk seperti asetnya, terus liabilitiesnya, dan rasionya juga cukup bagus ya di tahun 2021. Seperti itu Mas Dom. Bentar saya ini dulu. Ini juga menarik ya Mas Dom ya. Tadi dibilang kalau pendapatan Antam nggak cuma dari emas ya, karena kita tahu kalau orang-orang bilang Antam pasti konotasinya pasti emas. Emas, Mas. Iya, betul. Padahal sebenarnya ada, walaupun emas itu menyumbang 60% atau 75% pendapatan dari Antam, tapi sebenarnya ada pendapatan lain sekitar 40% itu dari ferronikel dan biji nikel ya Mas ya. Betul. Iya, betul. Ada juga yang lain dari tambang lain seperti batu bara dan sebagainya.
Nah, kalau untuk rasio di tahun 2021 itu kan sekitar 178,72 ya. Iya, Mas. Beda dengan tahun 2020 itu sangat turun sekali ya. Padahal ini nggak turun drastis. Terus untuk rasio total liabilities-nya juga terhadap aset juga lumayan baik ya menurut saya seperti itu. Dan untuk saat ini kan harga emas itu harga saham Antam itu di kisaran 2.290-an ya. Cukup baik. Iya, cukup baik. Itu. Dan ini Mas juga sesuai yang disampaikan Mas Sunardi tadi, dan memang kalau kita melihat dari laporan keuangan Antam ini ya yang disajikan dari tahun 2018 sampai tahun 2021, 4 tahun terakhir ini kita bisa melihat bahwa memang perusahaan ini menjalankan roda produknya dengan sangat baik. Kita bisa melihat di tahun 2020 ya, sekalipun dia ada di posisi pandemi, tapi dia mampu mencatat total aset itu 31 triliun. Ya, sekali lagi ini disajikan dalam jutaan rupiah, sehingga ketika ini dinominalkan ini totalnya 31 triliun ya. Kemudian di tahun 2019 kita mengetahui bahwa di sini masih dalam kondisi normal dan fine-fine saja ketika kita bisa mengatakan bahwa laporan keuangan dari PT Antam ini mengalami konsistensi atau konsisten mereka dalam membuat produk atau menghasilkan revenue yang tentu dapat mereka nikmati juga dan mereka dapat sumbangkan kepada negara dalam hal dividen. Nah, kita melihat di tahun 2021 di sini asetnya 32. Jadi artinya bahwa memang sudah ada strategi yang baik yang dilakukan oleh PT Antam itu sendiri. Bagaimana mereka manajemen risiko di lapangan mereka mungkin sudah sangat menguasai sehingga tidak terlalu menekan aset mereka di tahun-tahun berikutnya. Mas, izin saya share Mas. Di sini saya mau share salah satu berita dari Antam itu sendiri dari laporan keuangannya. Saya akan coba share ya. Ini adalah merupakan annual report daripada Antam itu sendiri di tahun 2020 dan tahun 2021. Kita lihat dari sisi pendapatannya ya, dan juga laporan laba ruginya. Nah, di sini kita bisa melihat Mas ya, sebelum pandemi COVID ya, di sini ada 193 miliar laba bersih yang bisa dicatat oleh PT Antam. Kemudian kita masuk dalam masa-masa pandemi, justru mereka tetap dapat konsisten. Mereka bisa mencatatkan laba tahun berjalan itu 1 triliun 140 miliar sekian. Itu artinya bahwa memang dengan adanya pandemi COVID ini tidak terlalu berpengaruh terhadap kinerja daripada PT Antam itu sendiri. Bahkan sekalipun di sini penjualannya menurun ya, tapi kita bisa melihat bahwa mereka juga dapat menekan beban-beban di lapangan. Nah, kemudian kita masuk di tahun 2021. Di tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami peningkatan. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa memang ada strategi yang sudah sangat baik yang diambil oleh Antam sehingga mereka mampu menghasilkan laba boleh dikatakan meningkat dari tahun 2021 dari 1,1 menjadi 1,8, dan menurut saya ini adalah sesuatu prestasi yang cukup baik yang dicatatkan oleh Antam di 3 tahun terakhir ini, Mas. Nah, oke, kita kembali masuk di ya kalau memang dilihat dari pendapatnya seperti itu ya. Tadi juga menarik kalau dilihat dari rasio di neracanya, dari asetnya itu rasio lancarnya cukup tinggi ya Mas. Jadi kalau Antam ini pasti kemungkinan akan terhindar dari risiko likuiditas gitu. Iya, betul. Aset lancarnya jauh lebih besar dari itu, jadi nggak akan bangkrut gitu. Jadi fundamentalnya dari sisi aset sudah oke gitu ya. Iya, betul. Jadi debt equity-nya pun juga bagus ya. Iya, betul Mas. Cukup baik ya. Karena kan Antam itu kan penjualan tidak hanya di emas ya, di nikel yang lain juga kan menopang pendapatan juga seperti itu ya. Iya, betul. Dan saya sempat membaca beritanya juga Mas, di tahun 2022 ini PT Antam ini akan lebih berfokus kepada bauksit ya. Kita mengetahui bahwa bauksit ini merupakan salah satu bahan baku dari aluminium Mas. Dan mereka lebih fokus ke situ juga di tahun 2022 ini. Dan tentu akan sangat berpengaruh terhadap peluang yang akan dimiliki oleh Antam di tahun 2022 ini. Kalau kita melihat dari penyajian yang akan disajikan, yaitu lebih berfokus terhadap penjualan bauksit itu sendiri yang tadi saya paparkan di awal ya, produk dari Antam itu juga. Iya betul.
apalagi sekarang kan trennya apa namanya mobil listrik ya Mas ya. Betul Mas, betul. Berpengaruh juga ya. Iya. Bahkan kemarin kan Presiden juga kan ketemu sama Elon Musk ya kemungkinan lah. Kalau itu terjadi lumayan juga di penjualan Antam ya, apalagi kan Antam setiap apa namanya penjualan emasnya terus bergerak ya. Sekarang aja ini hampir 1 juta 1 gramnya seperti itu ya. Betul. Memang sangat berpengaruh Mas. Jadi itu juga bagus tuh. Sementara kalau pendapat, jadi kalau Antam kan biasanya berfokus pada tiga hal tadi ya, selain emas, ferronikel sama biji nikel ya. Nah kalau misalnya boksit yang misalnya pendapatnya sejauh ini cuma di bawah mungkin masih ada terputus kali ya. Iya, kalau lanjut aja kali. Halo. Oke, saya terputus ya. Oke, lanjut. Silakan Mas. Lanjut aja Mas. Nggak apa-apa, kita sharing-sharing aja. Nah, kalau tadi kan dari jumlah pendapatan saya penasaran nih Mas. Kalau pendapatan terputus lagi Mas Chandra. Laba bersihnya meningkat ya. Nah, kalau perusahaan yang lain kira-kira gimana ya? Iya, kalau dibanding dengan perusahaan yang lain ya, mungkin kita contoh ambil salah satunya itu Timah ya. Mereka juga sama-sama bergerak di bidang pertambangan dan sama-sama mengalami pertumbuhan laba bersih di tahun 2021 ini. Sekalipun Timah di tahun 2020 ini sempat mengalami kerugian di angka kalau nggak salah itu 960 miliar ya. Tapi mereka tetap dapat menekan bebannya di tahun 2021, Mas Chandra. Seperti itu. Saya izin share screen ya. Boleh Mas. Boleh. Silakan. Seberapa bagus sih Antam kalau kita bandingkan dengan perusahaan yang lain gitu ya. Nah, kita coba lihat dulu. Oke. Ini tambang ya, Antam. Kalau kita lihat, kita pakai data yang dari Yahoo Finance saja. Oke. Variable table. Ini kalau dari lihat secara kasat mata mulai 2018 sampai 2021 ini seperti disampaikan Mas Dom tadi meningkat ya revenue-nya ya. 2018 ke 2019 meningkat, terus sempat turun di 2020, lalu naik lagi di 2021 seperti itu kan. Itu penjualannya, tapi kalau secara gross profit itu selalu meningkat nih dari 2018 sampai itu. Nah, sekarang pertanyaannya kalau perusahaan yang lain seperti apa ya? Apakah kondisi seperti ini cuma Antam sendiri yang bisa, atau memang ini kan ada trennya menurun di 2020 lalu naik lagi penjualannya. Nah ini tren seperti ini apakah cuma dialami Antam saja atau yang lain? Nah kalau pesaingnya Antam itu saya mencoba ini melihat itu yang jadi pesaingnya itu dari Antam sendiri ada beberapa perusahaan yaitu Timah, betul kan ya? Timah, PT Info, sama satu lagi Bumi Resource. Kalau kita lihat Timah sendiri juga sama trennya dari 2018 sampai 2021 itu memang cenderung meningkat, cuman sempat turun di 2020 gitu ya. Baru naik lagi di 2021. Ya. Lalu kita bandingkan gross profitnya, kalau Timah juga trennya meningkat dari 2018 sampai 2021. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang satu lagi ini PT Info. Nah, itu trennya juga sama, cuman Info ini 2020 turunnya sedikit, jadi dampak pandemi itu ke Info nggak terlalu banyak ya, sepertinya gitu. Nah, tapi gross profitnya ini terus meningkat drastis 2020. Nah, yang menarik justru Bumi ini pendapatan total revenue selalu meningkat ya dari 2018 sampai 2021 ya. Walaupun 2020 tadi pesaingnya itu ngalamin penurunan, tapi Bumi ini naik. Gitu. Cuman kalau dari total asetnya Bumi ini masih kalah dari 3 yang lain gitu ya. Betul Mas. Jadi bisa. Jadi kalau memang normal gitu ya. Iya betul Mas. Jadi kalau memang melihat presentasi dari Mas Sunardi dan juga Mas Chandra tadi yang banyak membahas tentang bagaimana posisi laporan keuangan daripada PT Antam itu sendiri, saya sempat mendengar juga analisis bahwa di tanggal 22 Juni ini harga saham dari PT Antam itu akan naik di angka 2.800. Itu sangat mungkin menurut logika dan pemahaman kita ya, mengingat bahwa memang Antam sampai sejauh ini tetap konsisten dengan segala kinerja yang mereka lakukan di lapangan, mulai dari produk mereka emas sampai kepada ferronikel itu penjualannya sangat drastis meningkat, dan tentu orang-orang di luar sana investor akan melihat bahwa perusahaan Antam ini benar-benar konsisten dalam memproduksi produk mereka seperti itu ya sampai sejauh ini. Iya betul sekali Mas Dom. Apalagi sekarang kan gejolak ekonomi juga tren ekonomi global juga mempengaruhi penjualan Antam ya. Betul Mas. Sekarang pemulihan ekonomi sekarang kan udah mulai meningkat ya. Iya betul Mas.
dibandingkan tahun yang lalu. Tahun yang lalu, iya. Gitu. Apalagi 2020 terburuk kita ya, cuma 2% Iya, aja betul, pertumbuhan Mas. ekonomi. Betul. Iya. Tapi yang menariknya di tahun 2020 itu seperti yang disampaikan Mas Sunardi tadi dan juga Mas Chandra, bahwa sekalipun berada dalam masa-masa pandemi, kita mengetahui bahwa banyak perusahaan di tahun 2020 yang menjerit keuangan oleh karena kinerjanya yang kurang baik. Tapi dengan melihat perusahaan pertambangan ini, mulai dari Antam, kemudian juga Timah, mereka dapat menunjukkan performance mereka yang terbaik. Mereka tetap konsisten, seperti itu ya. Betul, Mas Dom. Dan tetap menghasilkan laba lagi, dapat memberikan dividen. Betul. Ini kan sesuatu yang luar biasa, kinerja dari perusahaan tambang ini ya. Karena itu udah lepas dari strateginya Antam juga di 2020 sama masa pandemi. Antam itu punya strategi yang bagus untuk penjualan emasnya, yaitu salah satunya dengan bikin website yang terkait pembelian emas. Lalu yang kedua, dia ada butik emas. Itu dipercaya itu justru itu yang meningkatkan penjualan emas Antam di masa-masa pandemi. Masa-masa pandeminya, Mas ya. Iya, betul. Kalau perusahaan pertambangan itu kan, apalagi Indonesia terkenal dengan kekayaan alamnya gitu ya. Betul Mas. Ada di mana-mana, di Sulawesi ada, dan juga beberapa di Jawa juga ada. Jadi memang Indonesia ini kaya akan alam yang menghasilkan banyak manfaat lah buat masyarakatnya itu sendiri ya. Betul. Bahkan di kampung saya aja di Kulon ada juga pertambangan Antam, Mas. Sangat membantu sekali perekonomian di sana. Iya. Oke ya. Jadi memang Antam bisa bergerak jual emasnya ya. Betul Mas. Tadi kan di awal kita membahas ini ya, analisa bagaimana kita melihat Antam ini di masa-masa yang akan datang, kemudian analisa fundamentalnya. Kalau sejauh ini sih saya ingin mengatakan bahwa tidak mustahil ketika di kuartal kedua ini Antam dapat terus ada di harga sahamnya akan tinggi seperti itu. Di akhir kuartal kedua ini ya. Kenapa Mas Dom? Bisa jelaskan dasar pemikirannya gimana, Mas? Kita melihat dari tahun yang kemarin ya, tahun 2021, tahun 2020, di mana harga saham dari PT Antam itu juga lumayan naik di angka di tahun di kuartal kedua, dan di kuartal kedua juga di tahun 2022 ini banyak analisis yang mengatakan bahwa akan naik di angka 2.800, dan bagi saya ini adalah sesuatu yang mungkin dicapai oleh Antam itu sendiri, melihat bagaimana performa mereka, kinerja mereka itu sudah sangat baik dan boleh dikatakan matang lah di lapangan lah, seperti itu. Iya, betul Mas. Iya. Terus untuk pergerakan saham, volume perdagangan harga saham juga ya lumayan cukup baik juga ya Mas ya. Iya. Seperti itu. Dibandingkan 2020, 2021 juga ada kenaikan seperti itu ya, drastis ya. Apalagi sekarang kan menurut para analisis cukup baik ya untuk kedepannya di di kuartal kedua ini, di tahun 2022 ini ya. Iya. Seiring dengan pemulihan ekonomi juga ya Mas ya, seperti itu. Iya, betul Mas. Mas Sunardi, mungkin kita coba tampilkan rasionya Mas ya. Coba kita melihat rasio dari PT Antam itu sendiri. Boleh. Ini adalah rasio dari PT Antam. Silakan nih Mas Sunardi nih, ada rasionya Mas. Nah, iya ini rasio untuk PT Antam. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi di tahun 2019 itu peningkatannya sekitar 144,81. Nah, sedangkan di tahun 2020 itu kan 121. Masih tetap stabil sih Mas, kalau menurut saya. Stabil, iya. Betul. Ini di tahun 2021 baru setengah lagi sudah meningkat 178,72 ya Mas ya. Iya. Dan ini kita bisa lihat di sini rasio total liabilities-nya ini trennya hampir sama ya. Di 2021 ada penurunan, itu juga tidak terlalu signifikan ya Mas ya. Iya. Nah ini terus kita lihat juga di rasio total liabilities terhadap ekuitas ya. Nah ini juga trennya tetap sama ya, nggak terlalu down banget ya tahun 2021-nya seperti itu. Iya, betul gitu. Kalau untuk Mas Chandra seperti apa nih? Melihat rasio nih Mas. Melihat rasionya dibandingkan dengan perusahaan atau kompetitor yang lain. Ini rasio Antam sendiri ya Mas ya? Iya, betul. Pertumbuhan. Ini rasio Antam aja. Kalau perbandingan sama perusahaan lain dibanding Antam, misalkan kayak pertambangan kayak gitu, gimana Mas untuk trennya? Sebentar, ini baik, saya coba share screen ya terkait itu. Boleh. Ya. Boleh Mas, silakan. Ya. Oke. Ini
Ini saya mencoba kalau dibandingkan yang lain, ini pertama pertumbuhan asetnya ya pertumbuhan aset liability sama equity tadi mungkin sudah persaingnya tuh ternyata Antam ini masih kalah dengan Inco ya halo? Oh iya. Iya dengan dengan Inco. Cuman dia masih di antara pesaing-pesaingnya termasuk yang teratas ya. Dia cuma kalah dia kalah dengan Inco saja gitu. Nah, kalau rasio kita coba dilihat rasio sahamnya di PI rasio itu sebenarnya Antam ini cukup tinggi PI rasionya di 32,66 kali gitu dibandingkan pesaingnya gitu. Pesaingnya masih di bawahnya Antam semua. Bahkan rata-rata industrianya cuma 20,21 gitu. Jadi bisa dibilang Antam ini sebenarnya kemahalan nggak sih? Gitu ya. Soalnya kan rasio industri cuma 20,21 sementara Antam 32,66 dari PI rasionya aja. Berarti betul. Antam ini kemahalan gitu ya. Iya. Yang paling murah malah Inco terus juga kemahalan nih di atas rata industri. Malah yang murah malah Tins ya, Timah. Iya, betul. Timah. Mungkin ini kali ya, karena beda produksi ya. Betul. Karena Antam itu kan punya nama ya. Mas itu kalau misalkan kita berbicara Antam, itu pasti berpikirnya Mas ya. Mas, iya betul. Terus terang saya juga awam juga ya tentang perusahaan Antam ini. Sebelumnya saya juga nggak tahu Pak. Antam itu punya cabang perusahaan gitu kan, anak perusahaan seperti Nikel yang lainnya. Seperti itu Mas. Nah ternyata Antam cukup lumayan baik ya secara kinerja cukup baik di 3 tahun terakhir ini. Oke Mas Chandra dan Mas juga Mas Sunardi, kita sudah cukup jauh nih membahas tentang performance dari perusahaan Antam di tahun 2021 ini. Dan tentu kalau kita melihat daripada apa yang sudah dipaparkan tadi Mas Sunardi, laporan keuangannya cukup baik dan ini akan memberikan dampak yang cukup baik ke depannya juga. Mungkin ada sebelum kita mengakhiri pertemuan kita malam hari ini, Mas Sunardi dan juga Mas Chandra, ada mungkin yang perlu disampaikan buat rekan-rekan sekalian? Iya. Oke, Mas Sunardi dulu ya. Tadi kita melihat kalau dari analisanya Mas Dom sama Pak Sunardi itu Antam ini bakal naik ya gitu ya. Dari pengalaman sebelumnya gitu. Cuman kalau kita lihat PI rasio sebenarnya Antam ini kemahalan ya, paling mahal di antara industri yang lain. Nah, pertanyaan selanjutnya, baik kalau kita bandingkan dengan PBV-nya pun sebenarnya Antam juga lebih tinggi daripada rata-rata industri gitu. Betul Mas. Iya. Nah, karena pertanyaannya apakah saham Antam ini masih seksi gitu? Kalau dari fundamentalnya oke ya. Fundamentalnya oke Mas, betul. Iya, fundamentalnya oke. Nah, kalau kita coba lihat sisi teknikalnya dulu gimana Mas? Kita lihat dulu. Boleh nggak? Boleh, silakan Mas Chandra. Kalau dari sisi teknikalnya, kita coba pakai data di ini ya, Yahoo Finance dulu. Sampai tadi kita coba lihat. Kalau saya sih biasanya memang teknikal pakai MACD Mas ya, Moving Average, Convergent and Divergent, karena itu yang paling populer gitu, dan paling mudah. Kita lihat di chartnya dulu. Oke, nah ini MACD-nya sudah saya tentukan di sini. Ini kecil-kecil ya. Nah, cuma cukup ya. Ini sudah cukup terlihat kan ya kalau grafisnya dari saya? Iya, betul. Atau perlu dibesarkan dulu? Sudah Mas. Sudah terlihat. Cukup Mas. Nah, kalau di analisa MACD ini dari garis biru kan, garis MACD ini masih belum menembus angka 0, berarti masih belum ada bullish atau tren beli gitu ya, masih di bawah. Lalu dari garis biru ini biasanya kalau sinyal beli itu garis biru itu memotong garis emas gitu dari bawah ke atas. Itu golden cross ya, biasanya orang-orang belinya di sini ya. Ini tanggal berapa ini? Harusnya beli di tanggal 10 Juni. Tanggal 10 Juni. Iya, harusnya. Tapi malah kejadiannya ada dead cross di sini, di mana garis biru MACD itu memotong garis sinyal dari atas ke bawah. Ini sama di tanggal 10 Juni juga, jamnya berbeda. Nah, masih berbeda ya? Iya, jamnya berbeda. Tapi kondisinya kalau kita ambil 1 tahun, 5 hari ya. Kalau kita tambah 1 bulan pergerakannya. Nah, seperti ini nih. Jadi garis MACD itu masih berada di bawah garis signal gitu, Mbak. Nah, ini kalau misalnya kita harus beli itu
biasanya kalau pakai teorinya MACD ini menunggu garis ini memotong garis dari motong garis sinyal ini dari bawah ke atas. Ini tapi masih di sini dan kesannya menjauh ya Mas ya. Saya menjauh. Nah itu terserah bagi kalau dari MACD ini berarti prinsipnya harus hati-hati gitu. Tapi kalau harusnya ada analisa yang lain gitu ya. Iya betul. Nah, tapi Mas, saya ada data nih. Kalau dari ini datanya kebetulan berbayar ya Mas. Tapi bisa sebentar. Ini dia. Nah, ini bisa lihat di sini websitenya. Ini saya sering pakai website ini. Nah, dia tuh menghitung harga wajar saham Antam itu berapa sih gitu ya. Gitu. Ini salah satunya kalau sekarang posisi Antam harganya 2290 ya. Penutupan terakhir kemarin Mas. Iya. Kalau bagi ini analis yang ini, yang websitenya kita pakai ini harganya masih under value. Jadi masih di bawah harga potensialnya gitu. Harga potensial saham Antam yang dimaksud sama ini analisnya ini sekitar 4.218 gitu Mas. Masih ada 45%-an gitu. Ini masih di bawah harga potensialnya gitu. Iya. Jadi memang masih inilah kalau boleh dilihat dari paparan Mas Chandra ini masih layak buy lah di posisi saat ini dengan tentu estimasi di akhir kuartal kedua ini tahun ini akan sangat baik untuk kalau kita mau melihat ya di posisi hari ini tuh buy-nya masih sangat layak ya untuk berposisi buy ya. Iya. Tapi dengan catatan harus hati-hati ya karena kalau dari teknikalnya sendiri itu posisinya 3 posisi beli, jadi kemungkinan memang akan meningkat, cuman mungkin akan dikerek turun dulu baru akan meningkat gitu kali ya Mas ya. Karena memang kan pergerakan dari saham itu sendiri kan dia fluktuatif ya Mas ya. Jadi dari menit ke menit saja kan bisa kadang-kadang berubah. Jadi memang benar yang dikatakan Mas Chandra tadi, kita harus berhati-hati untuk melakukan buy di posisi saat ini maupun juga mungkin lusa ya. Seperti itu. Iya betul. Tapi kalau PD langsung beli aja Mas, kan ada bisa Mas. Gak apa-apa turun dulu pasti nanti naik kan. Kalau masih lagi banyak dana nggak apa-apa Mas, PD aja sekalian buy aja. Oke ya, Mas Sunardi dan juga Mas Chandra, mungkin sudah lumayan banyak nih yang sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat menjawab beberapa persepsi dari masyarakat bahwa memang Antam itu sendiri tidak hanya memproduksi emas, itu yang menjadi poin utamanya. Sekalipun nama daripada Antam itu sendiri emas, tapi dia tidak hanya memproduksi emas sebagai revenue-nya dia, tetapi ada beberapa produk-produk yang memang juga cukup diandalkan di masyarakat dan dapat menjadi salah satu kontribusi juga buat para industri-industri di Indonesia kalau ketika dia kerjasama dengan Antam sendiri ya. Oke, Mas Sunardi, ada yang ingin disampaikan, Mas Chandra? Belum kita mengakhiri cukup kali ya Mas ya. Intinya gitu aja ya. Kita harus berhati-hati ambil keputusan. Apalagi di tahun sekarang kan meskipun perekonomian sudah meningkat ya, kita lihat fundamental perusahaan dulu ya, seperti itu Mas. Betul. Ya. Gitu. Ya mungkin itu aja sih Mas. Siap. Ada dari Mas Chandra yang mau disampaikan? Cukup Mas. Oke, terima kasih Mas Chandra dan Mas Sunardi. Terima kasih banyak ya Mas Chandra. Jaga kesehatan Mas Chandra, Mas Sunardi. Iya. Saya yang lagi pilih. Sama makasih. Siap. Sampai jumpa Mas di perkuliahan kita. Oke. Siap. Iya. Terima kasih. Selamat malam Mas.